adalah arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain, baik untuk menetap atau untuk sementara, baik dalam waktu yang singkat maupun yang lama. Ada beberapa karakteristik yang bersifat khas dari penduduk yang melakukan mobilitas. Karakteristik tersebut antara lain, yang pertama, penduduk migran umumnya merupakan usia produktif dan sebagian besar tenaga kerja. Kemudian yang kedua, penduduk wanita biasanya mengikuti penduduk laki-laki. Dalam kata lain, istri yang ikut suaminya bekerja. Kemudian, kuantitas mobilitas penduduk umumnya berbanding terbalik dengan jarak. Artinya, semakin jauh jarak antara dua wilayah, semakin sedikit jumlah penduduk yang melakukan mobilitas. Kemudian, mobilitas penduduk dilakukan secara bertahap. Dan yang kelima atau terakhir, terjadi arus pergi dan balik, atau biasa disebut arus mudik. Mobilitas penduduk itu dibagi menjadi mobilitas penduduk non-permanen dan permanen. Yang pertama, non-permanen, yaitu berpindah untuk sementara waktu, baik dalam waktu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan. Yang berarti bukan menetap di tempat tersebut loh ya. Kemudian non-permanen ini masih dibagi lagi menjadi komutasi dan sirkulasi. Yang disebut komutasi apabila penduduk non-permanen pulang pergi tanpa menginap. Waktu yang dibutuhkan tidak ada 24 jam. Jadi tidak ada satu hari. Orang yang melakukan komutasi disebut komuter atau penglaju. Misalkan sebagai contoh Ustadz Rohim yang rumahnya itu masuk Kabupaten Sukoharjo, itu kerjanya di Klaten. Nah, itu disebut dengan komuter atau penglaju karena ketika Ustadz Rohim dalam waktu ini PSBB ini, beliau pulang pergi dari Sukoharjo ke Klaten, berbeda waktu di boarding. Nah, itu. Kemudian yang kedua, mobilitas penduduk non-permanen sirkulasi. Mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap atau non-permanen musiman. Orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Bedanya dengan yang pertama tadi komuter. Kalau yang sirkulasi sirkuler. Waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi berbeda-beda. Ada yang beberapa hari, namun ada pula yang memakan waktu yang lama. Nah, kembali lagi ke contoh Ustadz Rohim. Ketika Ustadz Rohim anak-anak boarding masih di sini, beliau masih menginap di pondok, itu namanya sirkulasi atau sirkuler. Mobilitas penduduk permanen, berpindah terutama untuk urusan pekerjaan dan dalam waktu yang lama atau bahkan menetap di tempat tujuan. Mobilitas penduduk permanen itu ada yang migrasi internasional dan migrasi internal. Jelas kalau internasional itu ke luar negeri, kalau internal di dalam negeri. Yang pertama internasional, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain itu masih dibagi tiga. Ada yang namanya imigrasi, emigrasi, dan reemigrasi. Silahkan dilihat perbedaannya. Kemudian migrasi internal atau lokal, yaitu perbedaan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu negara. Biasanya kita kenal dengan transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi itu perbedaan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia, terutama dari daerah yang padat penduduk ke daerah jarang penduduk. Yang banyak itu ke luar Pulau Jawa, baik itu ke Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota atas kemauan sendiri, terutama untuk mendapatkan pekerjaan akibat terjadinya kesenjangan antara kota dan desa.